Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan membuahkan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, Shalom, smart people dimanapun berada. Sampai bertemu, selamat berjumpa di Jesus Call hari ini ya. Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita mendengarkan lebih jauh tentang apa yang akan dibahas, tentang apa yang Tuhan ingin mau sampaikan kepada kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh menyaksikan tayangan ini ya Bapa, bersama-sama mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah pada hari ini, pada kesempatan ini, kiranya hanya Tuhan sajalah yang beracara total dan nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan hari ini masih
bersama saya ya di episode kali ini. Tema yang saya bawa atau sesuatu yang menjadi apa itu ya namanya? Sesuatu yang di dalam diri saya ingin saya sampaikan gitu untuk Jesus Call kali ini, yaitu membahas tentang manusia. Kalau kita membahas tentang manusia, tentu kita tahu bahwa satu-satunya makhluk hidup di bumi ini yang menyerupai Tuhan itu siapa? Kita. Saya dan Bapak Ibu teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Kita adalah human, manusia. Sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk kita sama-sama telaah, kita sama-sama perdalam, pahami siapa itu manusia. Kita tahu bahwa ada sebuah nas di Alkitab yang menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini itu juga sudah terjadi di masa lampau. Dan itu juga salah satu yang menurut saya menarik untuk saya bahas karena ada seorang konten kreator yang membahas tentang finansial keuangan yang dia juga bahas bahwa ya semua hal yang terjadi ini berulang-ulang saja kasusnya. Berulang-ulang dan kasusnya itu aja. Tapi ya kita tetap bisa survive gitu kan ya. Contoh tahun 98 inflasi, krisis moneter. Tahun 2008 juga mengalami hal yang sama. Dan sekarang tahun 2025. Efek daripada COVID-19. Suatu peristiwa yang beruntun dan jujur itu suatu peristiwa yang mengulang aja gitu. Cuman bedanya adalah orang yang terlibat di dalamnya. Ketika tahun 98 saya masih umur 8 tahun. Karena saya lahir tahun 90. Tahun 2008 itu saya baru masuk kuliah. Semester 1. Atau mungkin baru lulus SMA itu. Tapi itu saya bukan pelaku di dalamnya. Karena saya masih kecil. Saya belum punya kapasitas sebagai seseorang yang menghasilkan uang pada waktu itu. Karena status saya masih seorang pelajar. Beda cerita ketika di usia itu saya adalah seorang pekerja, maka akan terasa sekali. Atau mungkin mungkin orang tua gitu ya, yang punya anak. Nah kebalikannya di saat ini Bapak Ibu teman-teman adalah momennya angkatan saya yang mengalami peristiwa itu. 2025 menjadi peristiwa yang dimana uang 100.000 itu gak ada artinya. Uang 100.000 kita belanjakan di pasar saat ini itu cuma sekali belanja habis. Padahal ya kebutuhan pokok semua yang kita belanjain gitu. Berbeda dengan ketika saya waktu masih SMA mungkin atau waktu saya masih kecil, uang 1.000 rupiah itu bisa beli pentol 10. Karena satu pentol itu 100 rupiah harganya zaman saya kecil. 100 rupiah itu pentolnya lumayan besar waktu itu. Umur berapa ya? 95, tahun 95 atau 96 itu saya masih TK. Oh 98, 99 lah. Itu mungkin sudah naik pada waktu itu dari 100 rupiah satu pentol menjadi 200 rupiah. Satu pentol itu enggak kerasa Bapak Ibu teman-teman. Nah sekarang momennya adalah posisinya saya. Dan mungkin Bapak Ibu teman-temannya juga mengalami peristiwa yang sama. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu semuanya mengulang saja. Cuma pelakunya yang berbeda.
Nah dari situ saya belajar banyak dari apa yang selalu muncul di akun sosmed saya, bahwa di situ tempat saya belajar Bapak Ibu teman-teman, banyak hal tentang finansial, keuangan dan lain sebagainya, tentang kehidupan, bagaimana bersikap, bagaimana berlaku, ketemu orang seperti ini bagaimana, kalau ingin menjadi seorang sales yang bagus bagaimana, kalau ingin menjadi seorang guru yang baik harus seperti apa, kode etik dan lain sebagainya. Bahkan menjadi seorang hamba Tuhan itu harus bersikap seperti apa dan lain banyak hal. Semua saya pelajari. Sampai kepada detik ini sesuatu yang membuat saya penasaran kok selalu muncul gitu ya. Konten-konten yang menurut saya menarik untuk saya pelajari. Oke, kita membahas tentang kisah Kain dan Habel. Kita tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Kemarin kita sudah belajar, kita sudah membahas bahwa orang pertama yang diciptakan sama Tuhan adalah Adam, betul ya? Begitu Adam diciptakan, Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden sebelah timur untuk mengusahakan dan memelihara. Dan di situ Tuhan mendatangkan banyak binatang untuk memberikan kepada Adam untuk menginventarisir. Saya ulangi, saya pakai bahasa yang cukup ini ya. Menginventarisir. Ini bentuknya ini namanya burung. Ini bentuk ini namanya kambing. Ini bentuk ini namanya domba. Terus juga menginventarisir mungkin tumbuh-tumbuhan. Ini namanya pisang, ini namanya buah apel, ini namanya buah nangka, ini namanya buah durian. Bagaimana manusia memelihara dan mengusahakan dengan memberikan nama kepada masing-masing makhluk hidup yang diciptakan sama Tuhan. Di zaman awal mulanya manusia dibentuk. Nah ketika perjalanannya manusia atau Adam ini menginventarisir itu, tidak satu pun ditemukan sama Adam bahwa ada yang sepadan sama dia. Singkat cerita, Tuhan buat tidur nyenyak Adam dan mengambil tulang daripada Adam untuk membentuk seorang penolong yang namanya perempuan. Nah, singkat cerita berjalanlah dua orang ini dan mereka itu telanjang tapi tidak merasa malu. Ada di Kejadian, kemarin kita bahas. Dan akhirnya jatuh ke dalam dosa oleh karena rasa penasaran. Manusiawi enggak Bapak Ibu teman-teman kalau manusia punya rasa penasaran? Sampai kepada detik ini kita belajar, kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana manusia itu punya rasa penasaran yang sangat besar. Contoh, ketika anak bayi sudah bisa merangkak, dia akan penasaran bagaimana lilin itu nyala. Ada beberapa kasus gitu ya. Dia pengen mengulang peristiwa yang sama, yang kita bilang jangan, nanti kamu celaka, jangan pegang. Ada sebuah cerita, dikasihlah itu lilin, nyala apinya, dikasihlah kepada anak itu untuk memegang itu cahaya lilin. Ketika anak itu ngerasa kesakitan, panas tangannya waktu memegang, maka dia akan nangis. Tetapi setelah itu dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Karena dia tahu bahwa dengan memegang lilin itu dia menjadi sakit kepanasan. Itulah manusia Bapak Ibu teman-teman. Sampai kepada saat ini saya pun mengalami hal yang sama. Bapak Ibu teman-teman juga pasti mengalami hal yang sama. Cuma kita berbeda kasus saja. Penasarannya di bidang apa yang ingin kita kulik, apa yang kita pelajari, apa yang menjadi hal baru yang, bagus nih, saya pengen belajar. Setiap orang tuh punya masing-masing
Dan tentu saja kita punya rasa penasaran. Nah begitu juga Hawa, dia penasaran, sekali digoda aja sama iblis. Toh tentu kalau kamu makan, kan menarik buahnya. Toh kalau kamu makan, kamu akan jadi serupa sama Tuhan. Dan akhirnya kita melakukan kompromi. Ternyata sebelum kita melakukan kompromi, itu ada satu masalah yang terjadi, yaitu penasaran. Kata penasaran ini berawal dari ketidak mengetahuinya kita terhadap sesuatu yang kita anggap menarik untuk kita miliki atau kita maui. Saya belajar Bapak Ibu teman-teman, setiap kali ketemu dengan orang-orang yang menurut saya pintar, cerdas, saya belajar untuk diam. Karena dengan saya diam, yang pertama, tidak orang tahu bahwa saya ini minim pengalaman. Tidak orang tahu bahwa saya ini sebenarnya tidak paham apa yang mereka bahas. Tapi dengan saya diam, saya perhatikan, saya telaah dan saya analisa serta saya tangkap maksudnya kemana bahasan orang-orang ini. Begitu saya tahu, itu menjadi sumber pengetahuan saya pulang, saya coba cari tahu. Mereka tadi membahas tentang ini. Saya coba, saya searching di Google, saya searching di, kalau sekarang ada yang namanya ChatGPT atau Gemini AI ya. Kita bisa tahu, kita bisa tanya tentang apa saja di situ. Tapi kemarin saya coba tanya ke Gemini AI, tolong jelaskan kepada saya di Alkitab yang membahas tentang Lucifer. Bapak Ibu tahu apa jawaban Gemini AI? Saya terkejut. Sudah muncul kata-katanya, set, langsung mati, mati, dan langsung muncul, saya hanyalah Gemini AI yang berbasiskan data bla bla bla. Informasi itu langsung mati, klik di Gemini AI. Saya langsung berpikir, apakah ini konspirasi iblis ada juga di Gemini AI ya? Karena tidak menjelaskan, dan Gemini AI langsung menutup informasi itu. Persis seperti film anime yang saya suka tonton, Solo Leveling gitu ya. Wow. Bagaimana Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita berada di era digital. Bapak Ibu teman-teman tahu apa yang ada di dalamnya. Itu sesuatu yang sudah disetting. Siapa yang menyetingnya? Kalau orang-orang pintar menyebutnya adalah para kaum elit global. Siapa itu para kaum elit global? Tidak ada yang tahu. Tapi ya kita tahu bahwa satu perkara yang kita pahami, kemarin juga saya bahas, ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan mengusir siapa? Si ular tua. Jelas. Siapa itu si ular tua? Ialah ular yang waktu di Taman Eden membujuk Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Artinya apa Bapak Ibu teman-teman? Saya mau kasih tahu bahwa dari peristiwa itu, sejak dari awal manusia diusir dari Taman Eden, dunia yang kita tempati saat ini sudah jatuh ke dalam dosa. Makanya saya mau bilang, patokan kita bukan hamba Tuhan. Kalau patokan Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, bertobatlah. Karena hamba Tuhan juga manusia sama seperti Anda. Yang artinya bisa apa? Bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Apakah saya berbicara di depan ini tidak berbuat dosa? Saya seorang
pendosa. Yang sampai pada hari ini karena kasih karunia Tuhan saja saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, teman-teman, untuk menyampaikan pesan yang Tuhan taruh, titipkan kepada saya. Karena itu Bapak Ibu teman-teman, bukan suatu kebanggaan bisa berbicara, bisa berkhotbah. No. Saya ketemu dengan banyak orang, termasuk orang petinggi penting kampus pun saya pernah ketemu. Dan Bapak Ibu tahu, sehebat apapun beliau dengan gelar tinggi pun, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Beliau pun punya dosa. Entah wanita, entah uang. Banyak. Artinya kita tidak boleh menjadikan patokan siapapun selama dia masih manusia. Yang menjadi patokan kita adalah apa? Alkitabmu. Kalau orang Kristen. Kenapa? Karena di Alkitab, silakan Bapak Ibu cek, semua tokoh Alkitab itu pasti pernah berbuat dosa. Sehebatnya Abraham sebagai bapak orang percaya dibilang pernah 2 kali ngejual istrinya. Hanya untuk kata kompromi supaya tidak mengalami kematian oleh dia mendatangi negeri-negeri lain. So, Bapak Ibu teman-teman, makanya ini suatu hal yang membuat saya penasaran dan unik dan bagus sekali untuk kita bahas, yaitu tentang manusia. Apakah dengan mendengarkan khotbah ini, pengajaran ini, kita menjadi lebih baik? Tentu iya. Karena dengan seperti ini kita tahu setidaknya pola pikir kita bisa reset, kita atur ulang. Dan you must know, Anda harus tahu bahwa tidak boleh mematok manusia sebagai patokan. Alkitab dengan jelas selalu mengajarkan tentang jadilah teladan. Dimanapun berada, dan diajarkan, pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik yang dari Kristus. Selalu diajarkan begitu. Karena kenapa? Karena manusia kecenderungan kebalikannya. Makanya karena manusia cenderung kebalikannya, maka disuruh untuk pikirkanlah itu. Nah, ada salah satu jalan keluar. Kalau kamu ingin kekayaan, carilah dulu kerajaan sorga dan segala isinya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab jelas mencatat itu. Karena kenapa? Karena manusia suka berpikir kebalikannya. Bagaimana dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, semua hal yang kita miliki ini, semuanya itu sesuatu yang bukan Tuhan punya. Sesuatu yang Tuhan punya adalah pribadi saya, pribadi Bapak Ibu teman-teman yang saat ini mendengarkan khotbah ini, mendengarkan pengajaran ini, dan mulai merefleksikan dirinya dan tahu, oh iya, manusia itu pada hakikatnya sudah jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sehingga manusia tahu yang baik itu bagaimana, yang jahat itu bagaimana. Tapi sekarang kebalikannya, manusia bisa memanipulasi yang jahat terlihat baik. Yang baik terlihat jahat. Yang ada istilah sekarang adalah playing victim. Tapi bukan itu yang saya ingin bahas Bapak Ibu teman-teman. Saya ingin membahas tentang manusianya. Bagaimana dengan kita mengetahui hakikat kita sebagai manusia. Kita harus tahu bahwa
kita hanyalah remah di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bahwa posisi kita adalah seseorang yang dicipta sama Tuhan. Kita harus tahu posisi kita adalah seseorang yang dibuat oleh Tuhan. Untuk maksud apa? Silakan baca kitab Kejadian yang pertama. Bahwa roh Allah melayang-layang di atas air. Bahwa Tuhan sendirian. Dan karena itu Tuhan menciptakan semua hal yang ada di bumi ini dan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi pada kejadiannya manusia berbalik karena rasa penasarannya sehingga kompromi dan jatuhlah dia ke dalam dosa. Apakah itu menjadi akhir hidup manusia? Seperti yang saya bilang tadi bahwa apa yang terjadi di bumi saat ini adalah sesuatu yang berulang saja. Hanya pelakunya yang berbeda, aktor yang terlibat di dalamnya berbeda, dari generasi ke generasi berbeda. Setiap generasi menghadapi masalahnya masing-masing. Makanya setiap generasi itu dipecah sama para ilmuwan. Ada yang namanya generasi baby boomer. Ada yang namanya sekarang generasi, kalau saya itu generasi milenial yang tahun 90-an lahirnya. Kalau yang lahir tahun 96 ke atas itu Gen Z. Nah yang terbaru ini anak-anak kita yang baru lahir di atas 2018, sebelum itulah 2010 ke atas itu disebut generasi Alpha. Yang mana setiap generasi ini sudah terpapar dengan kemajuan teknologinya masing-masing. Nah pertemuan antara teknologi jadul dengan teknologi terbaru ada di generasi saya, generasi milenial. Di mana saya ketika SD yang saya mainkan adalah gobak sodor, main petak umpet, main polisi-polisian, main tembak-tembakan. Itu zaman saya kecil. Ketika saya beranjak ke kuliah baru mengenal yang namanya handphone. Saya dulu punya HP Samsung Duos. Itu Android tipe yang sangat jadul Bapak Ibu teman-teman. Yang cuma bisa sedikit saya kerjanya. Karena dia memorinya cuma 1,5 GB RAM-nya. Gak bisa untuk sesuatu yang berat. Nah di situ pertemuan, di situ saya sudah ngalami semua. Nah sekarang di 2025 adalah generasi saya yang produktif. Atau mungkin generasi di atas saya pun ada. Tapi yang lebih banyak adalah generasi saya. Kenapa saya bilang adalah generasi saya? Karena generasi saya lah yang bisa menggunakan IT. Sementara angkatan di atas saya itu sudah seperti orang tua saya sendiri, mereka tidak bisa menggunakan IT. Mereka terbatas dalam pengetahuan itu. Karena mereka di generasi di atas saya. Yang mungkin sebentar lagi 2 tahun lagi mau pensiun. 3 tahun lagi akan pensiun. Mungkin 4-5 tahun lagi akan pensiun. Maka generasi saya dan generasi di bawah saya yang akhirnya menjadi tampuk pimpinan untuk menggerakkan tahun ini di dalam pemerintahan ataupun di dalam dunia kerja. Oke, seperti itu Bapak Ibu teman-teman, bagaimana dunia ini berputar. Oke, kita membahas dulu tentang apa yang dibahas di firman Tuhan tadi. Mungkin bisa ditampilkan dulu firman Tuhannya dari ayat pertama.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bahwa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka bersetubuh dan melahirkan seorang anak namanya Kain. Dan Kain ini otomatis jenis kelaminnya laki-laki ya, karena itu ditulis bahwa aku telah melahirkan anak laki-laki oleh pertolongan Tuhan. Kenapa kok laki-laki? Banyak hal yang terjadi, sesuatu di luar kontrol kita, sesuatu di luar kendali kita. Itu adalah bagiannya Tuhan. Apakah itu di luar kendalinya Adam dan Hawa? Tentu di luar kendali Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa tanpa pengalaman diusir. Tapi yang saya tahu mungkin di dalam perjalanannya Tuhan itu ngajarkan mereka banyak hal. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal kepada mereka, bahwa ketika mau diusir apa yang Tuhan perbuat ada di kitab Kejadian yang pasal sebelumnya. Tidak usah ditampilkan karena saya sudah bahas kemarin. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuat baju pakaian dari kulit binatang. Artinya itu adalah pertama kali bagaimana manusia punya pengetahuan, oh ternyata bisa bikin pakaian dari kulit binatang ya. Nah mungkin dari situ Tuhan mengajarkan kepada manusia cara untuk hidup, survive di luar Taman Eden. Pasti seperti itu. Kenapa Bapak Ibu teman-teman, saya masih terinspirasi tentang film House of David yang saya tonton di Prime. Bagaimana kalau kita baca di dalam Alkitab kita, baik di kitab Samuel dan lain sebagainya, itu cuma histori yang sepenggal-sepenggal. Tapi yang di situ, di serial season 1 ini, bagaimana mereka menggambarkan secara utuh kejadian peristiwanya. Saya tidak tahu mungkin itu hanyalah hayalan manusia saja atau seperti apa, tapi ketika mereka mengambil tokoh Alkitab, saya tahu mereka tidak hanya membuat, tapi pasti ada banyak ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang lain yang membantu ahli-ahli sejarah sehingga terciptalah kisahnya. Bahwa bagaimana peristiwa Milka menyukai Daud dan bagaimana Daud menyukai Mika. Itu sesuatu yang wow, asik ya. Ceritanya tuh jelas. Nah dari situ saya tahu Bapak Ibu teman-teman bahwa Alkitab itu menggambarkan secara histori yang sepenggal-sepenggal. Kenapa? Karena sepenggal-sepenggal ini yang bisa kita pakai untuk kita hidup saat ini. Oh gitu ya Tuhan ya. Jadi semuanya itu tidaklah utuh, tapi bagaimana di perjalanannya kita menggunakan itu untuk hidup kita. Unik dan menarik untuk kita bahas Bapak Ibu teman-teman. Mungkin bisa tampilkan lagi ayat berikutnya. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Manusia pertama tanpa pengalaman, Tuhan bisa kasih cerita dengan lugas bagaimana Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Kan tentu saja itu harus ada yang ngajarin. Kalau jadi gembala tuh bagaimana ngasih makan hewan peliharaannya, hewan ternaknya, terus bagaimana kalau mau panen, bagaimana yang namanya mencukur bulu domba untuk dijadikan pakaian musim dingin.
Atau bagaimana caranya menanam wortel, menanam kentang, itu kan tidak mudah. Karena mereka baru keluar dari Taman Eden tanpa pengalaman. Berarti Tuhan dong yang ngajarin ya. Atau Tuhan yang hinggap di otak mereka, roh Tuhan, jadi mereka punya langsung otomatis gitu ya, punya kemampuan itu. Itu sesuatu yang digambarkan di cerita-cerita film. Kalau pernah nonton film Transformer, pernah lihat kejadian bahwa dia memegang suatu kubus gitu ya. Terus kubus itu masuk ke otaknya, terus dia jadi orang pintar gitu ya. Membaca buku dengan cepat. Mungkin seperti itu gambarannya. Mungkin, saya kurang tahu karena saya bukan seseorang yang ahli di bidang ini. Saya hanya bisa membaca dan melihat apa yang Tuhan ingin sampaikan dari histori Alkitab yang dijelaskan. Habel menjadi seorang gembala dan Kain menjadi seorang petani. Adalah keturunan kedua dari manusia. Karena keturunan pertama kan Adam dan Hawa. Sudah jatuh dalam dosa? Sudah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa. Kain dan Habel jatuh ke dalam dosa? Sudah jatuh ke dalam dosa. Gimana peristiwanya? Silakan kita lanjut ke ayat berikutnya. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kita lihat ada kata sebagian. Kita tahu awal mula manusia jatuh ke dalam dosa itu tidak serta-merta langsung lanjut. Dari kita tahu bahwa dari rasa penasaran, langsung ke rasa kompromi, dari rasa kompromi lanjut ke apa yang namanya kikir atau pelit. Muncul nih dosa ketiga. Gak ngasih yang terbaik buat Tuhan, tapi kasih sebagian. Mungkin di pikirannya kalau segini cukup kali ya, biar ada lebihan nih buat aku hidup. Bahasanya dia mungkin seperti itu. Atau seperti apa saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas dari peristiwa itu Kain memberikan sebagian. Lanjut ayat berikutnya kita akan lihat bagaimana Habel. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ternyata dari dosa yang sudah dibuat itu tidak serta-merta melahirkan dosa. Pasti ada yang baik. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan Adam adalah baik pada awalnya. Coba lihat di kitab Kejadian, lihat baca. Bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik, maka jadilah menurut kehendak Tuhan. Pada awalnya baik. Nah di keturunan ketiga muncullah yang baik yaitu Habel. Seseorang yang rendah hati, seseorang yang di pandangan Tuhan, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. So Bapak Ibu teman-teman, tugas kita sebagai manusia adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam apapun bidang kita saat ini. Di dalam keuangan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita harus berikan yang terbaik. Sehingga Tuhan bisa mengindahkan korban persembahan kita. Karena kita tidak lagi di zaman perjanjian lama yang harus berkorban seperti itu. Di perjanjian baru kita dikasih kasih karunia sama Tuhan. Bebas. Dan itu sesuatu yang tidak bisa Anda beli dengan uang. Karena dikasih cuma saja. Bagaimana manusia direset sama Tuhan plek ketika peristiwa Tuhan Yesus. Ketika peristiwa Tuhan Yesus apakah hanya untuk umat Kristen? No. Ketika Tuhan Yesus melakukan hal itu,
Tuhan melakukannya ngereset total manusia seluruh muka bumi sampai kepada hari ini. Semuanya diberi sama Tuhan kasih karunia. Anda bertobat, Anda ditarik balik sama Tuhan. Anda berbuat dosa, Anda ditinggalkan sama Tuhan. Anda balik lagi bertobat, Tuhan tarik lagi. Karena kenapa? Jiwa kita adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang manapun. Saking berharganya kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Itu saja yang Tuhan minta sama kita. Lanjut ayat berikutnya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau Anda melihat seseorang dengan mukanya muram, cukup lihat saja Anda tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi di saya ngelihat bahwa saya ada pelaku di dalamnya. Bukan menjadikan saya menghakimi orang itu. Tapi menjadikan saya mempelajari. Dan mungkin jaga jarak. Sebab bisa saja itu ke saya. Tapi itu bukan menjadikan saya akhirnya menghindari atau mengolok-olok atau menghinakan orang itu, tidak. Tapi di saat sudah baik adalah masa buat kita untuk menghampiri dan tanya ada apa. Dan disitulah bagaimana manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lain. Panjang lebar kita bisa bahas siapa itu manusia. Lanjut ayat berikutnya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lanjut ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita baca dulu yang di bait pertama. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Pernah melihat seseorang yang wajahnya berseri enggak? Berseri itu dia punya inner beauty yang wow. Saya pernah kejadian itu Bapak Ibu teman-teman ketika di kami Latsar ya. Latsar itu adalah prajabatan dari seorang CPNS menjadi PNS, itu ada namanya Diklat, Pendidikan dan Pelatihan. Dan di situ kami bertemu dengan banyak orang. Dan teman-teman tuh pada bingung gitu, ada orang nih bagus cantik bahasa mereka gitu ya. Saya lihat, ya memang ada sesuatu di dalam dirinya kita tuh jadi terpikat, suka gitu ya. Dan ketika saya tahu, ternyata dia dulunya adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia aktif pelayanan di kampus. Ternyata dia ada kakak tingkat daripada adik saya. Pantas orang ini. Beda Bapak Ibu teman-teman. Ada sesuatu yang berseri-seri di dalam dirinya itu. Suatu kecantikan yang beda. Tanpa make up, tanpa apa. Pokoknya sesuatu yang menurut saya, wow. That's something. Wow gitu ya. Dan bukan hanya saya, bahkan teman-teman yang lain pun melihat hal yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang aktif melayani Tuhan dan memberikan diri total sama Tuhan dan lakukan do the best buat Tuhan. Dan ketika ada orang melihat Anda, wow, ada yang beda ya dari Anda. Mungkin kadang ketika Anda duduk, Anda ngerasa banyak orang yang memperhatikan Anda. Bahwa Anda tuh membuat orang tertarik gitu.
Itu bagaimana inner beauty yang real daripada Tuhan. Bukan make upmu, bukan suntik-suntikanmu, bukan apapun itu. Tetapi apa yang sudah kau perbuat buat Tuhan, itu ada sesuatu yang Tuhan beri buat kamu. Suatu inner beauty yang hanya Tuhan yang punya gitu ya. Kita lanjut ke bait yang kedua dari ayat yang tadi, bisa tampilkan lagi. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, oke, takarannya baik ya. Kalau kita berbuat baik, kita akan punya muka berseri. Kalau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oke. Berarti ketika kita tidak berbuat baik, maka takarannya dosa sudah mengintip di depan pintu. Berbuat baik itu yang seperti apa sih? Patokannya adalah firman Tuhan. Jangan ini, jangan itu, tidak ini, tidak itu. Terus Tuhan beri lagi kata kunci yang menurut saya berat. Tapi ini kata kunci yang menjadi patokan, batas yang Tuhan kasih. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Patokannya itu. Bagaimana kita dengan keberadaannya kita hari ini, kita tuh condongnya kemana? Ke pekerjaan kah? Ke uang kah? Atau ke Tuhan kah? Kalau kita condong ke Tuhan, percaya Bapak Ibu, saya mengalami peristiwa ini. Saya punya ketakutan luar biasa dengan keuangan. Tapi saya belajar untuk mencondongkan diri, untuk mengimani dan ikut sertakan Tuhan. Dengan cara apa? Di dalam doa pribadi saya cuma bilang tolong saya untuk bisa lolos di 2025 ini. Tolong Tuhan. Tidak memperoleh real jawaban saat itu, tetapi posisi hati kita yang tadinya takut menjadi tidak takut. Yang tadinya merasa tidak ada masa depan, ada suatu kemantapan di hati kita untuk melalui hari itu. Itu yang terjadi, yang saya alami Bapak Ibu teman-teman, real saya alami hal itu. Tapi itu tidak menambahkan realnya yang terjadi, tapi itu mengurangi kegundahan hati saya. Sehingga saya tetap bisa melangkah, bekerja seperti biasa, melakukan yang terbaik di bidang pekerjaan saya, dan sedikit demi sedikit Tuhan kasih tambah. Oke, Bapak Ibu teman-teman, lanjut lagi ayat berikutnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ketika dia berbuat tidak baik dengan memberikan sebagian persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, dosa mengintip depan pintu, mukanya muram, dan dosa itu jadi. Yaitu dengan Kain membunuh adiknya Habel. Suatu peristiwa pertama kali kejahatan di muka bumi yang dicatat sama Alkitab adalah pembunuhan. Itu ada peristiwa yang pertama kali terjadi. Yang dicatat Alkitab loh ya, bukan dicatat yang lain, Alkitab yang catat. So dari itu Bapak Ibu teman-teman kita bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana peristiwa itu terjadi runtut step by step. Dan Tuhan tidak menjelaskan secara secara langsung gitu ya. Tidak, tapi Tuhan patah gitu. Kejadian ini catat set, lanjut ke kejadian ini catat, lanjut kejadian ini catat. Tapi peristiwa kejadian ini berlangsung kan kita nggak tahu.
Ada hil dan hal yang terjadi di dalamnya. Oke, lanjut ayat berikutnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ada tanda seru di situ. Marah berarti Kain menjawab Tuhan. "Apakah aku penjaga adikku?" Lanjut. Ayat berikutnya. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Lanjut. "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Manusia sudah diusir dari Taman Eden, sudah susah payah nih. Yang laki kerja keras, yang perempuan harus sakit melahirkan. Ditambah lagi yang ini, yaitu bagaimana ditambah kesakitan lagi gitu ya, double dapatnya. Bagaimana tidak mau suka tidak suka, karena di zaman itu tidak ada manusia. Ya itu saja putarannya sampai kepada kita hari ini. Itu ada peristiwa yang Tuhan catat di Alkitab. Lanjut ayat berikutnya. "Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lanjut. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Pernah ngalamin hal ini Bapak Ibu teman-teman? Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Pernah mengalami peristiwa ini, punya masalah yang besar, berat gitu ya. Itu tidak lain tidak bukan adalah hasil daripada dosa. Apakah Tuhan akan tinggal diam melihat anak-anaknya mengalami kesusahan seperti itu? Tentu tidak. Kita lihat ayat berikutnya. "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku." Nyawa yang dirisaukan oleh Kain. Lanjut ayat berikutnya. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Bagaimana Tuhan membela Kain. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lanjut ayat terakhir. "Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden." Bagaimana di dalam kesakitan kita oleh karena dosa yang kita buat menimbulkan suatu masalah yang besar, tetapi kita datang sama Tuhan. Tuhan bilang sekali-kali tidak. Kalau orang membunuh Kain, dia akan dibalaskan 7 kali lipat dan Tuhan kasih tanda. Sehingga dari situ Bapak Ibu teman-teman kita bisa lihat bagaimana karakter atau pribadi daripada Tuhan kita. Seseorang yang keras tapi tetap penuh belas kasihan. Karena dia tahu kita hanyalah ciptaan yang sangat remah. So Bapak Ibu teman-teman, di episode kali ini kita belajar tentang Kain dan Habel, kita belajar tentang keturunan kedua manusia yang sampai kepada hari ini kita ada itu bukan hasil dari simsalabim abrakadabra yang diajarkan oleh film-film yang kalian tonton, tidak, itu semua adalah peristiwa manusia realnya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya, kita tetap membahas tentang siapa itu manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.